Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kuliah hari ini tidak disampaikan secara live, tapi lewat video pembelajaran ini. Kita akan lanjutkan materi aljabar abstraknya. Ya. Terakhir, saya meninggalkan satu set soal ya. Sebenarnya tadinya saya berharap Bapak Ibu bisa share jawaban bagi yang sudah siap. Tapi mohon maaf, karena saya tidak bisa memberi kuliah secara live, jadi di sini kita tidak bisa interaktif ya. Jadi bagi yang sudah mengerjakan soal, ya saya ucapkan terima kasih sudah berusaha. Sekarang tinggal coba dicek saja apakah yang Bapak Ibu kerjakan sudah sesuai. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya mungkin disimpan dulu untuk pertemuan berikutnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah menjawab, ya mungkin beda gitu. Tapi beda kan belum tentu jawabannya keliru ya. Nanti kalau mau konfirmasi bisa di kesempatan berikutnya. Jadi untuk sementara pertanyaan disimpan dulu. Ya. Jadi soal ini perlu saya bahas sekarang karena saya juga tidak bisa lanjut materinya kalau soal ini belum dibahas gitu. Karena ini isi dari soal ini adalah ya sifat-sifat yang cukup penting untuk dibahas di pertemuan yang selanjutnya gitu. Jadi kalau nggak dibahas nanti rasanya seperti ada gap gitu. Jadi supaya materi kita bisa sinambung ya, ini terpaksa soalnya harus kita bahas sekarang gitu sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, pertama saya akan share lagi ya soalnya. Ini ya, ada 7 soal ya. Ya, kita akan kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1, ya, sebenarnya yang mengerjakan saya sendiri, tapi Bapak Ibu bisa sambil menyimak langkah-langkah ya, langkah demi langkahnya gitu. Oke, nomor 1 ya. Di sini kita punya grup G, kemudian punya 3 unsur ABC. Ya, misalkan berlaku bahwa A kali B sama dengan A kali C, ya kita diminta perlihatkan bahwa B dan C itu harus sama, unsur yang sama ya. Oke. Dengan kata lain di sini A-nya seperti bisa dicoret ya. Dan juga kita diminta perlihatkan bahwa BA sama dengan C. Kalau BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Oke, di sini yang saya perlihatkan salah satunya saja ya. Jadi yang pertama. Karena pembuktian yang kedua itu serupa gitu. Jadi tidak perlu kita harus bahas secara detail. Ya, karena langkahnya serupa. Jadi kalau yang pertama kita sudah berhasil ya, yang kedua semestinya tidak ada masalah. Oke, jadi sekarang perhatikan ini. Kita punya grup G. Soal nomor 1 ya. G grup. Ya. Terus ABC anggota G ya. Misalkan A kali B sama dengan A kali C. Oke. Nah, bagaimana memperlihatkan B sama dengan C ya? Oke. Jadi di sini karena AB sama dengan AC, maka kita akan punya hubungan gini. Kalau kita kalikan A inverse pada kedua ruas dari sebelah kiri ya, kita akan dapat persamaan gini. A inverse kali AB sama dengan A inverse kali AC ya. Akan tetapi kita ketahui bahwa operasi di grup itu kan bersifat asosiatif. Ya, maka apa yang kita peroleh? Ya, bentuk seperti ini kan bisa kita kerjakan dengan cara memindahkan atau mengelompokkan dulu A inverse dengan A, baru kalikan B, yang ruas kanan juga kita
kerjakan begini, ya, sehingga diperoleh apa? A inverse kali A kita dapat adalah E kalikan B, E kalikan C, ya. Yang terakhir ini tidak lain B sama dengan C. Ya. Oke, terbukti. Nah, ini yang disebut sebagai cancellation law, ya. Yang disebut sebagai hukum pembatalan. Atau cancellation law. Jadi kalau kita punya persamaan AB sama dengan AC, maka di sini A-nya kita istilahkan dengan A-nya dibatalkan atau A di cancel gitu. Ya. Atau kalau kita terbiasa dengan A-nya dicoret. Ya, sebenarnya istilah dicoret itu bukan benar-benar A-nya dicoret, tapi A-nya seakan-akan dicoret karena apa? Karena kita kalikan A inverse sehingga lenyap gitu ya. Nah, kalau yang arah sebaliknya BA sama dengan CA ya nggak ada masalah kan, tinggal gimana A inverse dikalikannya dari sebelah kanan. Baik, ya kita lanjut. Jadi kalau ada yang belum jelas, ada pertanyaan mohon disimpan dulu, ya dicatat pertanyaannya nanti akan boleh diajukan di pertemuan yang selanjutnya. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 2. Misalkan G adalah grup ya, di mana untuk setiap A anggota G berlaku A kuadrat sama dengan A. Ingat, A kuadrat itu adalah A kali A ya. Perlihatkan bahwa G abel atau komutatif. Oke. Di sini kita punya suatu grup G yang memenuhi sifat ya. G adalah grup di mana ya setiap A anggota G memenuhi sifat A kuadrat ya, yaitu A kali A ya, A kali A sama dengan A. Oke. Kita mau memperlihatkan G abel ya. Akan diperlihatkan bahwa G abel. Apa itu abel? Ya komutatif. Jadi operasi perkaliannya komutatif. Oke, kalau kita mau memperlihatkan suatu grup itu komutatif ya, gimana? Apa yang harus kita persiapkan ya? Kalau komutatif kan artinya perkalian sembarang dua unsur di G itu bisa dibolak-balik, urutannya bisa diubah. Artinya ya, kalau kita ambil sembarang dua unsur, katakanlah X dan Y anggota G ya. Ambil X, Y anggota G, sembarang. Oke. Sekarang gini, perhatikan bahwa ya, pertama ya, kita bisa tulis apa? X itu sama dengan X kali X kan. Y bisa kita tulis sebagai Y kali Y. Kemudian X-nya bisa ditulis sebagai apa? XY kali XY. Oke? Nah, tapi dari yang bawah ini, ya, XY kali XY, ini kan bisa ditulis sebagai X kali YX kali Y. Kenapa? Karena asosiatif. Kurungnya bisa kita ubah. Ya. Nah, terus ini kalau kita coba, ya, kita bongkar X-nya menggunakan persamaan yang pertama. X adalah XX-nya. Berarti ini adalah XX kali apa? Kali YY. Tetapi yang ruas kiri ini bisa ditulis sebagai apa? X kali XY kali Y. Oke? Nah, kita manfaatkan hasil nomor 1 tadi, apa? Cancellation law itu ya. X kali sesuatu ini sama dengan X ya. Jadi kita boleh aja pandang ini masing-masing adalah perkalian X dengan sesuatu dan luaskan X sama dengan 1 ya. Jadi menurut hasil nomor 1 ya, kita peroleh ya. Misalkan X-nya yang dibatalkan dulu ya. XY kali Y sama dengan YX kali Y. Nah, kemudian
juga masih menurut hasil nomor 1, ya. Sekarang Y-nya kita batalkan. Ya, XY sama dengan YX. Nah, ini kan tidak lain adalah yang kita inginkan, ya. Bahwa kalau X dan Y anggota G, kita sudah berhasil memperlihatkan bahwa X kali Y dengan Y kali X itu sama. Terbukti G Abel. Ya. Oke, nomor 2 selesai. Ya, seperti tadi kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, soalnya apa? Misalkan G adalah grup, ya. Perlihatkan bahwa untuk setiap A, B anggota G berlaku A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Oke. Ini masalah pengertian dari inverse, ya. Kita harus ingat gini. Ya. Jika X, Y anggota G memenuhi hubungan X dikali Y hasilnya identitas, maka di sini kita katakan X adalah inverse dari Y. Ingat, kalau hubungan X kali Y sama dengan E, ini dengan sendiri akan berlaku Y kali X sama dengan E juga, gitu. Jadi tidak mungkin X kali Y sama dengan E, tetapi Y kali X tidak sama dengan E, ya. Ya, nanti kita bisa tahu mengapa, ya. Jadi gini, kalau kita mengatakan X adalah inverse dari Y, itu identik dengan mengatakan Y adalah inverse dari X, gitu. Dan Y adalah inverse dari X. Artinya X dan Y ini dikatakan saling inverse, ya. Nah, kalau X adalah inverse dari Y, ya, ini berarti kita tulis X itu sama dengan Y inverse. Nah, X sama dengan Y inverse. Sementara kalau Y adalah inverse dari X, ini kita tuliskan Y adalah X inverse. Nah, kedua pernyataan ini sebenarnya identik, ya. X sama dengan Y inverse, dengan sendirinya Y adalah X inverse, gitu. Karena begitu X kali Y identitas, ya kedua elemen ini saling inverse. Oke, nah sekarang gini. Di nomor 3 ini kan kita mau perlihatkan gini. Kita diberikan G grup. A, B anggota G, ya. Terus kita diminta perlihatkan bahwa A kali B inverse itu adalah B inverse kali A inverse, ya. Oke, kita catat dulu ini. Akan diperlihatkan bahwa A kali B inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Oke, bisa langsung begini. Coba sekarang ini, perhatikan, ya. Perhatikan bahwa kalau kita kalikan A kali B dengan B inverse A inverse, apa yang kita peroleh? Ini jadi A kali B inverse kali A inverse. Nah, yang di tengah, B inverse itu kan identitas, ya. Jadi A kali E kali A inverse, atau sama dengan A kali A inverse sama dengan identitas. Oke, sekarang gini. Kalau ini yang kita pandang sebagai X, ini kita pandang sebagai Y, kita kan punya persamaan X kali Y adalah identitas. Artinya apa? Artinya Y adalah X inverse. Oke? Di sini kan kita dapat X kali Y adalah identitas, berarti Y adalah X inverse. Oke, sekarang kembalikan, Y itu apa? B inverse A inverse sama dengan AB inverse. Terbukti, ya.
Ya, ini seperti yang ditargetkan. Baik, nomor 3 selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, misalkan G adalah grup, perlihatkan bahwa untuk setiap A anggota G berlaku A inverse adalah A. Ya, artinya inverse dari A inverse itu adalah A itu sendiri ya. Oke, nah ini juga masih seperti yang tadi. Ya, ini hanya masalah pengertian dari inverse ya. Jadi gini, tadi kan nomor 4 ya. Kita ulang lagi. Kalau X dikali Y hasilnya identitas, artinya di sini X adalah Y inverse, dan Y sama dengan X inverse ya. Sekarang kita punya A kali A inverse, identitas. Nih, A kali A inverse adalah identitas. Nah, ini kita anggap X, ini kita anggap Y. Berarti A sama dengan apa? Kalau X sama dengan Y inverse, X-nya kita kembalikan ke A. A sama dengan A inverse inverse. Oke? Nomor 4 terbukti. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya misalkan G group di mana untuk setiap anggota G berlaku A inverse adalah A. Perlihatkan bahwa G abel ya. Oke, kalau A inverse sama dengan A ini kita katakan bahwa unsur A itu self inverse ya. Artinya inverse-nya adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi ya, yang jelas kalau A inverse sama dengan A, berarti di sini kan A kali A kuadrat sama dengan A kali A, hasilnya adalah identitas ya. Jadi di sini A dikatakan self inverse. Jadi di sini G adalah suatu grup yang anggotanya semua self inverse. Perlihatkan bahwa grup yang demikian itu pasti abel. Oke. Nomor 5 ya. G grup dengan setiap unsurnya self inverse ya. Di mana setiap unsurnya self inverse. Oke. Akan diperlihatkan G abel. Nah, kayak yang soal nomor berapa tadi itu kan, ambillah X, Y, anggota G. Oke. X, Y, anggota G ya. Sebentar. Oke. Pertama perlu dicatat ya. Kita kan tadi udah tahu bahwa ini self inverse ya. Jadi catat bahwa X kuadrat itu adalah identitas. Ya kan? Kan X sama dengan X inverse ya. Berarti X kuadrat identitas, Y kuadrat adalah identitas, XY kuadrat juga identitas. Jadi kalau sekarang kita buat persamaan begini. Di satu sisi E, ya, itu kalau kita kembangkan ke ruas kanan ini bisa itu sebagai XY kuadrat kan, XY kali XY. Ya, sama dengan X kali YX kali Y. Tetapi E ini juga bisa dikembangkan sebagai apa? E kali E, di mana E yang sebelah kiri adalah X kuadrat, X kuadrat. Sementara E yang kedua kita pandang sebagai Y kuadrat. Jadi ini sama dengan
X kali XY kali Y. Nah, ini kan sama seperti yang tadi. Kita batalkan X-nya, batalkan Y-nya, diperoleh XY sama dengan YX. Terbukti bahwa G Abel. Jadi G Abel. Oke. Nomor 5 selesai. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya adalah, misalkan dia adalah grup, ya, perlihatkan bahwa unsur identitas di G tunggal. Jadi yang berlaku memenuhi sifat unsur identitas di G itu hanya ada satu unsur. Jadi tidak mungkin ada grup yang unsur identitasnya lebih dari satu, ya. Ini kita akan perlihatkan bahwa, ya, kita tahu grup itu pasti punya identitas, tapi sejauh ini kan tidak pernah dibikin statement, tidak ada pernyataan bahwa unsur identitasnya ada berapa gitu. Kita cuma tahunya setiap grup punya identitas. Nah, sekarang dari soal ini kita lebih tegas lagi bahwa unsur identitasnya hanya ada satu, ya. Jadi misalkan G grup, ya, dan EF keduanya unsur identitas di G. Oke, gini, ini saya buat jawabannya dalam bentuk outline. Nanti tolong jawaban formalnya dirapikan, ya. Jadi gini, identitas apa artinya? Identitas di G. Apa artinya? Ya artinya untuk setiap G anggota G berlaku E kali G sama dengan G kali E sama dengan G. Gitu kan? Khususnya, ya, F yang tadi kita sudah punya berlaku apa? E kali F sama dengan F kali E sama dengan F. Ya, jadi G-nya di sini kita ganti dengan F. Ya kan? Karena kan ini G-nya sembarang. Ya, artinya kalau kita masukkan F di situ ya berlaku juga kan. Terus yang berikutnya, F identitas di G apa artinya? Untuk setiap G anggota G berlaku F kali G sama dengan G kali F sama dengan G. Khususnya, sekarang G-nya kita substitusi dengan E kan? Ya. Khususnya FE sama dengan EF sama dengan E. Ya, cek ya. G-nya diganti dengan E ya. Oke. Nah, dari dua persamaan ini gimana? Yang satu bilang EF sama FE sama dengan F. Yang bawah bilang FE sama dengan EF sama dengan E. Apa yang kita simpulkan? Jadi E sama dengan F. Nah, itu menunjukkan apa? Identitasnya cuma satu. Artinya E dan F walaupun dikasih nama berbeda, pada dasarnya keduanya adalah unsur yang sama. Oke? Nomor 6 selesai. Satu lagi. Nomor 7 ya, terakhir. G grup anggota G perlihatkan bahwa inverse dari A tunggal. Nah, ini seperti yang sebelumnya ya. Kita tahu bahwa setiap unsur punya inverse. Tetapi sejauh ini kita nggak pernah bilang inverse-nya ada berapa. Nah, soal nomor 7 ini menyatakan dengan tegas ya bahwa unsur inverse itu tunggal. Jadi kalau A punya inverse, ya, katakanlah X dan Y ada inverse dari A, nanti kita perlihatkan X dan Y itu sama ya. Jadi gini, misalkan G grup dan A anggota G ya. Oke. Ya, umpama yang misalkan XY adalah inverse dari A. Oh ya, yang nomor 6 tadi gini, ini tadi saya katakan ini kan jawaban berupa berbentuk outline gini ya. Kalau untuk jawaban formal nanti tolong nulisnya jangan seperti ini.
Ya, jadi bukan pakai panah-panah ya, terus tulisannya bertumpuk-tumpuk ya. Kalau jawaban formal itu harus dengan kalimat yang terstruktur rapi, jadi ininya bersambung ya, bahasanya jelas. Ya, ini jadi sengaja saya buat dalam bentuk outline. Nanti tolong dirapikan sekalian berlatih menyusun bukti yang formal gitu ya. Oke. Nah, sama nomor 7 ini saya tulis dalam bentuk outline ya. Apa artinya X inverse dari A? X inverse dari A artinya adalah A kali X sama dengan X kali A sama dengan identitas. Itu kan makna inverse kan itu, hakikat inverse ya. Yang kalau dikalikan dengan A itu adalah identitas. Y inverse dari A artinya apa? A kali Y sama dengan Y kali A sama dengan identitas. Nah, kalau dari sini kan sebenarnya sudah bisa langsung. Apa yang kita peroleh? AX sama dengan AY. Menurut hukum pembatalan, ya, X sama dengan Y. Oke, jadi inverse dari A itu tunggal. Terbukti ya. Baik. Ya, 7 soal ini sudah kita bahas. Ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ya kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Kita akan lanjut sedikit materinya, menengok dulu lanjutan dari materi ini seperti apa ya. Ya, jadi untuk latihannya kita sudah bisa selesai, terbukti semua. Nah, ya tadi boleh dicocok-cocokkan dengan jawaban Bapak Ibu sekalian. Kalau jawabannya beda, belum tentu jawaban Bapak Ibu salah ya. Nanti bisa dikonfirmasi di kalau kita ketemu. Oke. Nah, ini materi yang selanjutnya ya. Jadi kita lihat sedikit ya. Kita tinjau sedikit. Kan kita sudah masuk ke definisi grup. Kemudian ya udah sampai, nah kita nanti masuk ke ini ya, yang bagian berikutnya. Nah, ini ada lemma 221 ya, ini beberapa kan sudah kita bahas di soal tadi. Jadi jika G adalah grup maka elemen identitasnya tunggal, tadi sudah kita buktikan. Setiap unsur A inverse-nya unik, setiap anggota G inverse dari A inverse adalah A. Terus yang D, untuk setiap AB anggota G berlaku bahwa inverse dari AB adalah B inverse kali A inverse. Jadi inverse dari hasil kali adalah hasil kali inverse-nya tapi dalam urutan yang ditukar ya, dibalik. Oke. Ya, karena kita sudah buktikan tadi, skip saja buktinya lewat. Nah, lemma 222 ini tidak lain adalah yang tadi soal nomor 1 ya. Hukum pembatalan ya, pembatalan kiri maupun kanan ya. Kita sudah dapatkan ya, jadi bisa kita lewat. Oke. Nah, yang berikutnya nanti kita akan masuk ke pengertian dari subgrup ya. Oke, kita ini dulu. Kita masuk sebentar ke definisi subgrup, mungkin lihat contoh-contohnya ya, tapi nanti yang lebih mendalam mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya kalau kalau saya bisa kasih kuliah live ya, karena akan lebih nyaman kalau membahas subgrup ini kita interaktif kita. Ya, sekarang nggak apa-apa, kita coba tengok dulu definisi dari subgrup ya. Oke. Suatu himpunan bagian tak kosong H dari grup G dikatakan subgrup apabila H tersebut juga membentuk struktur grup ya, membentuk suatu grup. Jadi H itu adalah grup di dalam grup G, tapi dengan catatan operasi yang menjadikan H grup itu adalah
operasi yang sama dengan G. Oke. Jadi saya lupa, saya pernah kasih notasi begini belum ya? Mudah-mudahan sih pernah. Jadi gini. Kadang kalau kita membicarakan grup itu, ya kalau operasinya nggak terlalu jadi perhatian, kita cukup tulis grup G, tapi kadang-kadang grup itu kita harus spesifik juga dengan notasinya. Jadi misalkan suka dilambangkan dengan dot ini ya. Ini artinya operasinya adalah operasi dot ini. Ya, bahasa netralnya adalah produk atau hasil kali ya. Tapi kalau dalam aplikasinya ya bisa macam-macam ya. Kadang-kadang operasi grup itu sebenarnya penjumlahan. Ya, walaupun dalam bahasa netral kita sebut sebagai produk juga. Jadi kayak misalkan Z ya, misalkan G ini grup bilangan bulat ya, itu berarti G itu adalah Z dengan operasi jumlah. Karena yang membentuk grup untuk bilangan bulat itu kalau operasinya adalah operasi penjumlahan. Nah, di pihak lain kita juga bisa punya misalkan grup G aksen. G aksen misalkan ya bilangan rasional tak nol. Berarti himpunannya ya istilahnya underlying setnya ya, Q yang tak nol ya. Kemudian operasinya adalah perkalian. Ya. Ingat kalau bilangan-bilangan rasional tak nol, dia bisa membentuk grup terhadap operasi perkalian. Karena sifat 4 grup itu, 4 sifat grup itu terpenuhi semua. Gitu. Ya. Terutama ya inverse-nya itu yang juga, yang biasanya akan jadi masalah kalau di bilangan bulat ya. Karena kalau operasi perkalian kan ya inverse dari suatu bilangan itu kan lebih banyak yang tidak bulat. Ya, tapi kalau rasional aman karena inverse atau balikan bilangan rasional ya juga rasional ya. Asal bukan yang nol. Makanya di sini underlying setnya dibikin rasional tapi yang tak nol gitu. Nah, sekarang kalau H ya, H subset G tak kosong, H subset G dan tak kosong ya. Kalau H di situ adalah grup ya. Jadi misalnya nih, kalau H misalkan terhadap operasi yang ada di G, dia juga grup, maka di sini H dikatakan subgrup dari G. Ya, mau disebut grup bagian boleh lah. Kalau kita punya istilah subset diterjemahkan himpunan bagian ya. Subgrup diterjemahkan grup bagian ya. Nggak apa-apa ya. Tapi jarang orang menggunakan istilah itu. Biasanya lebih sering disebut simple ya, subgrup gitu. Contoh ya. Kalau kita tinjau G-nya himpunan bilangan bulat nih. Kalau di sini saya misalkan H itu adalah himpunan bilangan kelipatan 3. Ya. Oke, nanti silahkan dicek. H itu juga merupakan grup. Di bawah operasi plus, operasi penjumlahan ya. Bisa dicek, tertutup ya. Himpunan bilangan kelipatan 3, kalau ditambah dengan bilangan kelipatan 3, hasilnya juga masih kelipatan 3. Tertutup. Ya, operasi penjumlahan. Asosiatifnya ya, sifat asosiatif itu inherit ya, warisan dari induknya kan, dari grup integernya ya, grup Z-nya. Oke. Unsur identitasnya 0. 0 juga kelipatan 3. Ya, masuk di H kan. Kemudian inverse-nya apa? Kalau bilangan kelipatan 3 ya misalkan 6, apa inverse-nya? Ingat di sini yang dimaksud inverse terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi
Kalau 6, inverse-nya adalah bukan 1/6 tapi negatif 6 ya, minus 6. Karena operasi penjumlahan. Maka inverse-nya adalah negatifnya atau lawannya. Coba, kalau bilangan kelipatan 3, negatifnya kelipatan 3 juga kan? Artinya, sifat nomor 4 dari grup itu akan terpenuhi ya. Oke, saya nggak akan tulis detailnya ya, karena kita belum akan terlalu dalam di sini, tapi ini sekedar gambaran dulu ya. Oke, H adalah grup di bawah operasi tambah. Ingat, yang penting operasinya itu sama dengan operasi di G-nya. Kalau di G grupnya operasi penjumlahan, ini kita tinjau operasi penjumlahan juga. Jika H yang subset tak kosong itu juga membentuk grup, maka H itu disebut sebagai subgrup ya. Jadi H ya. Ini kadang-kadang kita notasikan 3Z ya, himpunan bilangan kelipatan 3 itu 3Z ya. Adalah subgrup dari Z. Oke? Ya. Contoh subgrup ya. Oke. Nah, nanti contoh-contoh yang lebih detail mungkin di pertemuan yang berikutnya saja. Tapi paling tidak ini sekarang sudah ada gambaran tentang apa? Ya, apa yang dimaksud subgrupnya. Intinya itu adalah grup yang termuat di dalam suatu grup ya. Tetapi kuncinya adalah operasinya harus operasi yang sama. Membentuk grupnya terhadap operasi yang sama. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ya, contoh nomor 1, grupnya Z bilangan bulat ya. Terus tapi H di sini ada himpunan bilangan genap. Oke, H adalah subgrup ya. Bisa dicek. Kemudian ya ini banyak contoh yang lain. Oke, nah saya rasa cukup sampai sini dulu ya, karena ini pembahasan yang berikutnya harus mendalam. Jadi kalau sekarang saya rasa waktunya tidak akan cukup. Jadi daripada terpotong dan mungkin juga supaya nanti pas saya bisa kasih kuliah live supaya perkuliahannya bisa interaktif, karena ini membahas subgrup ini lumayan ya, bukan lumayan susah, tapi akan lebih mudah dipahami kalau kita bisa interaktif ya, bukan satu arah seperti ini. Baik, demikian pertemuan buat hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di jadwal yang berikutnya ya. Baik, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri kuliah ini.